Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai Komsel pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada Komsel hari ini. Tuhan, walaupun kami masih dalam ibadah online, kami berdoa juga agar Komsel pada malam hari ini berjalan
dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum join Zoom pada malam hari ini. Dan kami juga ingin berdoa untuk Karin yang akan membawakan sharing pada malam hari ini. Semoga kami bisa menerapkan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Selanjutnya, sebelum sharing yang akan dibawakan oleh Karin, mari kita menyanyikan lagu Bapa Tuhan, Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku serahkan kepada Karin. Oke, thank you Jessica. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruang Zoom malam ini ya Tuhan untuk beribadah komsel serta Tuhan pimpin aku yang akan menyampaikan firman sedikit dari firman-Mu, kiranya teman-teman bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, amin. Oke, halo guys, lama kita tidak bertemu minggu lalu ya. Gak berasa ya gitu. Aku cukup grogi karena aku udah lama banget nggak sharing firman Tuhan jujur, jadi kayak rada gitu deh. Oke deh, kita akan mulai seperti temanya The Lion's Dance. Pasti kalian udah ngeh lah, udah ada lionnya terus belakangnya Dan. Apa sih? Pasti si Daniel di dalam gua singa, iya nggak sih gitu kan. Mungkin aku akan sedikit mereview tentang si Daniel dimasukkan ke dalam gua ini gitu. Sedikit-sedikit saja karena aku tidak bisa terlalu menjabarkan yang gimana-gimana ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya di akhir-akhir
ada yang mau mengkoreksi boleh banget gitu. Takutnya aku ada salah cerita atau salah menjabarkan gitu ya. Oke, untuk perikop firman Tuhannya aku ambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Tapi mungkin aku nggak akan semuanya aku iniin, beberapa aja rada lompat-lompat gitu. Oke, aku akan mulai membahas dari ayat 1, atau enggak, aku yang akan membacakan dulu teman-teman ayat-ayat yang akan aku bahas, baru aku menjelaskan gitu ya. Oke, teman-teman apakah sudah membuka semua ayat Alkitabnya di Daniel 6 ayat 1 sampai seterusnya. Oke, aku akan mulai dari ayat 1 dulu. Daniel 6 ayat 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Oke, dari 2 ayat itu dulu. Seperti yang kita tahu, Daniel itu adalah seorang yang sangat tekun ya teman-teman. Dia dari muda itu rajin banget untuk berdoa, rajin banget untuk menyembah Tuhan Yesus gitu kan. Kalau dari yang sebelumnya itu pernah ada cerita bahwa Daniel itu di apa namanya diiring-iringin ke Babylon kan. Nah, tapi aku nggak akan membahas itu karena kita akan fokus ke si Daniel di dalam gua singa ini. Tapi kenapa aku membahas yang menyebutkan Babylon itu karena di saat dia digituin aja tuh dia masih tetap bersuka cita, tetap untuk menyembah Tuhan Yesus gitu loh. Oke, di dalam ayat 1 dan 2 tadi yang sudah aku bacakan, di situ Raja Darius itu mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Jadi ada 120 orang wakil-wakil raja yang akan dia sebar ke seluruh kerajaannya. Akan dia sebar. Nah, setelah itu dia memilih 3. Dari semuanya itu dia memilih 3 yang menjadi pejabat paling tinggi menurut dia. Nah, Daniel itu di antara tiga pejabat tinggi yang dipilih sama si Raja Darius itu loh teman-teman. Nah, setelah itu mungkin singkat cerita ya. Ternyata si pejabat-pejabat tinggi ini ada yang gak suka sama si Daniel. Kira-kira dia gak suka karena apa sih gitu kan. Nah, di dalam ayat 4, Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini dibilang bahwa dia melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kenapa dibilang di sini kayak gitu? Mungkin karena Daniel mempunyai privilege atau punya positif yang lebih-lebih lah daripada 3 pejabat itu sehingga dia raja itu bermaksud untuk menempatkan dia di paling atas gitu, di paling tinggi. Tapi teman-teman ternyata dari 3 pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius itu, 2-nya nggak suka sama Daniel. Ternyata dia kurang suka kalau Daniel tuh dijadiin pejabat paling tinggi gitu. Setelah itu, mereka itu berdua menyusun sebuah strategi atau rencana teman-teman. Ada di ayat 5 sampai ayat sebentar. Ada di ayat 8 teman-teman. Di ayat 8 berisi semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya mengeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi sebelum larangan ini dikeluarkan ya teman-teman, si 2 pejabat tinggi yang dipilih oleh dari 3 pejabat tinggi yang sisanya 2 itu yang gak suka sama Daniel, dia tuh membuat sebuah apa ya dibilangnya alasan gitu untuk mempengaruhi Raja Darius, yaitu dia tuh membicarakan bahwa
karena kan mereka berdua nggak menemukan si Daniel ini jeleknya di mana sih gitu kan. Karena Daniel ya memang sebegitu baiknya gitu kan. Makanya raja aja mau dia jadi pejabat paling tinggi. Ternyata si pejabat dua yang nggak suka sama Daniel itu, mereka kasih alasan ke Raja Darius lah. Dibilangnya karena si Daniel itu ternyata sering menyembah Tuhannya. Padahal harusnya tuh dia di situ kan yang sedang menjabat kan Raja Darius ya gitu kan. Nah setelah sebelum itu tuh Raja Darius nggak tahu kalau si Daniel itu ternyata si Daniel itu ternyata menyembah Tuhan gitu kan. Dia nggak tahu. Si dua pejabat tinggi itu kasih alasan ke Raja Darius. Raja Darius, si Daniel itu tuh suka menyembah Tuhannya. Dia itu suka berdoa dan memberikan permohonan kepada Tuhan, tidak kepada kamu gitu kan. Nah, setelah Raja Darius itu mendengar hal itu, Raja Darius pun merasa kecewa teman-teman dan sedih gitu kan. Ada di ayat 14 dan 15. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah satu buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Maka sampai matahari masuk, ia masuk berusaha untuk menolongnya. Nah, teman-teman setelah raja itu ternyata terpengaruh teman-teman di ayat 9 dan 10. Raja itu setelah itu terpengaruh, setelah itu dia mengiyakan larangan yang dua pejabat tinggi itu usulkan bahwa Daniel itu untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Teman-teman kalau teman-teman jadi Daniel, enggak usah teman aku kasih contoh aku kalau jadi Daniel dibilang aku bakal masuk gua singa, kepikiran kayak ya Tuhan Yesus kayaknya enggak dah. Kalau misalnya di zaman sekarang gitu ya, aku ditempatkan kayak gitu kayak wah gila aku pengen ributin nih teman-temannya gitu kan. Wah gila aku pengen protes nih gitu kan. Gak kepikiran kayaknya aku untuk kayak tetap berdoa jujur aja gitu ya kalau misalnya aku di posisi dia gitu lah. Tapi Daniel ini tekun banget teman-teman. Dia udah mendapatkan kabar seperti itu. Bahkan dia dimasukkan ke dalam gua singa aja. Dia masih mau memuji dan berdoa dan memberikan permohonan kepada Tuhannya gitu. Sehingga apa hasil dari dia tetap tekun itu teman-teman? Tuhan Yesus. Oke. Lalu nah, kenapa dan privilege yang Daniel dapatkan itu apa sih teman-teman? Ada di ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Wah, seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil ya teman-teman. Mungkin Tuhan nggak langsung menyentuh singanya gitu, tapi dia mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan sehingga dia bisa membantu Daniel di dalam gua singa itu, sehingga dia mengatupkan mulutnya supaya singa-singa lapar itu tidak memakan Daniel. Coba dia ngelihat aku, singa-singanya kan pasti nafsu banget ya teman-teman karena kayaknya badan aku gendut gitu kan, jadi kayak sebenarnya menggugah selera banget gitu. Tapi mungkin kalau aku nggak berdoa sama Tuhan, belum tentu singa-singa itu bisa seketika terhipnotis gitu kan, kalau bahasa zaman sekarang terhipnotis lah gitu sehingga dia menuruti apa kata-kata Tuhan Yesus gitu kan. Itu aku pas tahu tema ini aku ngerasa kayak wah iya ya, mukjizat Tuhan tuh nyata gitu. Walaupun mungkin aku nggak hidup di zamannya Daniel, nggak ngeliat secara langsung Daniel masuk ke dalam gua singa, terus ternyata dia nggak dimakan sama singa-singanya, tapi aku ngerasa kayak ya Alkitab ini ada karena sudah pernah terjadi gitu kan. Jadinya kayak aku ngerasa iya ya, selama kita memang terus tekun, terus kita terus berserah kepada Tuhan, nggak pernah lupa sama Tuhan, seperti Daniel ini contohnya yang bagus banget gitu.
sikap dia untuk kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh, terus tekun dan terus berserah kepada Tuhan Yesus gitu kan. Oke, singkat cerita teman-teman, setelah itu Daniel dikeluarkan kan, karena ternyata Raja Darius itu akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus yang Daniel selama ini percaya itu tuh memang baik gitu, memang benar adanya kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang kita semua terima gitu. Oke, mungkin kita lepas dari si acara cerita Alkitab ini, aku pengen kasih kayak lukisan cerita dari pengalaman aku gitu. Jadi aku itu mungkin kalau dari tema hari ini tuh aku ngerasa aku tuh dulu tuh orangnya nggak pedean. Kenapa? Padahal mah kelihatannya aku pede banget ya di gereja ya. Tapi sebenarnya teman-teman di luar gereja itu tuh aku orangnya tuh insecurean banget, gak pede banget orangnya karena apa ya? Karena aku kan gendut dari dulu ceritanya gitu kan. Ya sebenarnya sih ini aku tidak mengumbar aib, tapi aku ini pengen jadi cerita kepada orang-orang ntar mungkin yang akan nonton juga gitu kan. Apa ya sih yang bikin aku insecure? Apa sih yang bikin aku nggak pede dari dulu? So pasti karena aku gendut, karena aku diledekin, gitu kan. Aku itu sudah kayak pernah menerima cemoohan atau kayak ledekan yang menurut aku dari level 1 sampai level berapi-api gitu. Jadi sampai buat aku tuh, sampai sebenarnya tuh masuk sekolah aja tuh sedih gitu bawaannya. Tapi karena aku kan orangnya kan gampang ketawa, jadinya ya kalau ketemu orang, ya seperti semula gitu kan. Ya puji syukurnya aku tuh orangnya dibuat seperti itu teman-teman. Coba kalau sebenarnya dari dulu aku tiap ke sekolah baru masuk ketemu teman langsung mewek gitu kan, wah aku makin apa ya dibilangnya tuh dibully gitu ya. Tapi teman-teman aku itu berlangsung dari SMP kayaknya. SD tuh aku nggak begitu terlalu digituin karena ya masih terlalu inilah mungkin pemikiran anak-anak SD belum yang terlalu jahat banget gitu dari kata-katanya atau pikirannya gitu kan. Pas SMP itu aku masuk ada beberapa temen yang rada julid mulutnya. Julidnya itu tapi menyakiti hati gitu. Julidnya sih ngomongnya biasa aja, tapi kok nyampe di hati aku kok nyelekit gitu kan. Apalagi ngomongnya itu di depan teman-teman gitu kan. Mungkin dia ngerasanya, aku cuma bercanda doang lariin, lu gak akan baper gitu kan. Tapi sebenarnya tanpa dia ketahui itu akan membuat aku tuh sedikit kayak jadi, apa ya namanya tuh, sakit hati dan kecewa gitu atas kata-kata dia karena menurutku nggak pantas aja untuk dia katanya untuk dia ucapkan di depan orang-orang banyak gitu kan. Di situ aku jujur ya teman-teman di umur aku segitu aku nggak pernah yang kayak langsung Tuhan Yesus kuatkan aku gitu nggak. Maaf ya Tuhan aku nggak maksudnya aku juga minta maaf banget sama Tuhan dulu aku nggak langsung berserah gitu hal dari hal kecil bahkan dari menurut aku itu hal yang cukup urgent buat diri aku sendiri gitu aku nggak berserah gitu nggak kasih keluh kesah aku ke Tuhan Yesus gitu kayak aku ya udah aku cerita sama diri aku sendiri mendem gitu kan aku nggak ngomong ke siapa-siapa gitu kan. Setelah itu teman-teman sering berjalannya waktu masuklah SMA. Orang-orang bilangnya SMA masa-masa indah, masa-masa yang penuh cerita. Oh, tidak untuk aku, teman-teman. Ternyata di situ aku ngerasa lebih deep gitu. Lebih lebih garis merah menurut aku. Garis merahnya kenapa? Ternyata aku itu pas aku SMK itu aku tidak masuk ke dalam sekolah yang khusus Kristen. Tapi itu campuran sehingga yang Kristen itu jadi minoritas gitu ya minoritas lah maksudnya sedikit sedikit banget gitu kan jadi kayak entahlah aku nggak menyalahkan beda agama sih cuman kayak berasa kan pasti beda lah gitu sama yang kayak memang sekolah Kristen khusus gitu kan jadi kayak beda ketegasan dan lain sebagainya gitu aku di situ ngerasa kayak kenapa keulang kembali gitu. Padahal aku mikirnya aku SMA kayaknya aku nggak bakal ketemu. Ya pasti ada teman-teman yang kayak gitu, tapi lebih gak begitu inilah. Karena kan kata-katanya SMK itu SMA itu masa-masa indah gitu kan. Tapi ternyata nggak cukup indah untuk aku. Di SMA kelas 1
itu aku masa-masa terberat aku sih. Karena beradaptasi dengan teman-teman yang baru, terus beradaptasi dengan kata-kata dan gaya bicara serta pergaulan yang beda lagi, yang semakin bertambah dewasa karena umur gitu kan. Wah, itu aku ngerasa, oh gini ya gitu ya. Oh, ternyata dark banget gitu permainan mereka tuh, kalau dibilangin zaman sekarang tuh dark gitu, kayak terlalu serem gitu kan. Jadi kayak sampai ya membawa hal-hal sensitif lah untuk ngata-ngatain aku gitu. Di aku SMA kelas 2 di situ aku ngerasa kayak, oh aku jauh dari Tuhan. Aku tuh nggak pernah ngasih tahu aku tuh, Tuhan aku tuh lagi kayak gini. Tuhan aku tuh gini loh. Menurut Tuhan tuh gimana gitu. Aku nggak pernah sama sekali tuh namanya berdoa sama Tuhan. Ya udah nangis nangis sendiri ke kamar mandi. Ya, aduh kayak drama banget ya guys. Tapi sekarang aku udah nggak kayak gitu. Jadi kayak dulu drama itu kayak ya udah gitu, karena ternyata aku tuh karena kurang berserah sama Tuhan teman-teman. Di SMA aku kelas 3 di situ jujur aku mulai aktif pelayanan. Terus waktu itu aku sering baca-baca renungan yang Youth Kasih tuh, ada tuh sate-sate, maksudnya yang nggak yang ngerenungin banget sih, maksudnya kayak baca terus ngelihat Alkitabnya ngebaca gitu kan, itu selalu tertegur dengan dari judulnya aja aku udah ngerasa tertegur gitu. Nah setelah aku masuk ke dalam ceritanya ke bawah terus perikop ini, wah makin tercubit gitu, jadi semakin diingatkan lagi gitu bahwa ya kita tuh sebagai manusia tuh, namanya manusia aja makhluk sosial, butuh orang lain. Apalagi kita bilang kita nggak butuh Tuhan tuh nggak mungkin gitu, kita butuh banget Tuhan gitu. Jadi kayak aku kurang berserah, aku kurang bercerita sama Tuhan. Di SMA aku kelas 3 di situ aku mulai ngerasa hidupku lebih better teman-teman. Hidupku lebih tentram karena nggak tahu kenapa teman-teman aku jadi mau temenan sama aku. Teman-teman aku tuh baru ngerasain aku punya temen banget di bidang pendidikan itu tuh SMA aku kelas 3. Bener-bener kayak temenan gitu. Jadi kayak kenapa aku ngerasa di saat aku mau pisah sama teman-teman aku, mereka baru mau temenan sama aku gitu. Aduh, rasa yang gak ditemenin tuh gak enak banget teman-teman. Padahal aku tuh juga ya kalau di sekolah gak yang ribet-ribet gitu loh. Kalau emang mereka katain aku ya udah aku diem, terus aku nangis. Kalau nggak aku lapor ke guru gitu kan. Terus akhirnya panggil orang tua gitu kan. Jadi kayak ya selain itu ternyata nggak menyelesaikan masalah. Maksudnya nggak menyelesaikan masalah di dalam, bener-bener di dalam jiwa aku tuh ya karena aku kurang ikut campurkan Tuhan di dalam setiap masalah dan kegiatan aku gitu, mau dimanapun aku berada. Di situ aku ngerasa kayak, ih Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh akhirnya tuh denger gitu apa yang aku mau gitu. Aku pengen punya temen gitu. Aku pengen punya temen di sekolah gitu. Karena dari dulu tuh aku nggak pernah kayak, dari dulu tuh aku cuma bilang, aduh aku nggak punya teman, tapi aku pengen punya teman gitu kan. Ya ada sih temen yang biasa-biasa aja gitu, teman-teman semuanya kayak teman-teman sekadar ayo pulang bareng udah gitu doang, nggak ada yang temen yang oke, dia cerita sama aku mungkin cerita sama dia atau apa gitu tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah gitu sekedar say hi aja gitu. Tapi kebanyakan aku tuh yang di sekolah tuh yang temenan sama aku tuh karena alasan yang jelek gitu. Padahal mah menurut aku nggak yang sejelek banget yang mereka kira dan mereka katakan gitu. Jadi kayak ngerasa di situnya kayak ngerasa akunya insecure, nggak pede. Kayak aku tuh jelek banget ya gitu. Setelah aku eh berdoa, berserah kepada Tuhan, aku ada pernah ngerasa Tuhan tegur aku dan nggak tahu ya, aku dari ayat apa, dari bagian mana aku lupa, pokoknya dibilangnya kayak percayalah bahwa Tuhan itu pegang tangan aku dan terus di belakang aku gitu loh. Jadi kan biasanya tuh kalau di buku 1 2 itu kan ada quotes-quotes di bawahnya kan gitu. Nah itu tuh dia bilang, Tuhan itu akan selalu pegang tangan kamu dan selalu di belakang kamu. Jadi jangan pernah merasa kamu tuh berdiri sendiri. Tuhan itu selalu sama kamu gitu. Nah di situ aku langsung kayak, benar. Aku ngerasainnya tuh di saat aku SMA kelas 3, teman-teman aku langsung banyak bahkan minta maaf sama aku, kayak saya saling say sorry lah gitu, mungkin karena mereka mikir mau perpisahan juga gitu, jangan membuat kayak bekas-bekas
perpisahan tuh nggak enak mungkin ya. Tapi di balik itu aku percaya bahwa Tuhan itu bisa ngerubah aku juga, mungkin aku lebih baik di mata teman-teman aku, terus teman-teman aku juga tersadarkan bahwa ya udahlah, kita nggak perlu kayak gitu gitu loh. Mungkin mereka nggak sadar kayak beberapa hal yang mereka lakukan itu memang juga salah gitu. Jadi mereka saya sorry ke aku ngerasa ya Tuhan baik banget sama aku. Bahkan sampai sekarang pun aku ngerasa Tuhan itu baik banget sama aku gitu. Di saat apalagi di saat aku tuh rajin-rajinnya pelayanan, itu tuh ngerasa hidup aku tuh adem gitu teman-teman. Dikelilingi orang-orang di gereja juga, kalian-kalian juga gitu. Tuhan kirimkan, kalau tadi Daniel dikirimkan malaikat-malaikat, aku dikirimkan kalian gitu, dikirimkan Kaniko, dikirimkan cici-cici semuanya gitu, dikirimkan kalian yang selalu kayak nasihatin aku, terus nguatin, terus nyemangatin, terus bikin aku ketawa, terus kayak memuji-muji sedikit aku gitu, yang bikin aku tuh gak yang insecure banget gitu, kayak membuat aku lebih percaya diri gitu. Thank you banget gitu. Aku juga sih thank you banget sama Tuhan karena Tuhan kirimkan malaikat-malaikat itu adalah kalian gitu. Selain malaikat yang tidak terlihat yang ada mengelilingi aku, tapi Tuhan juga mengirimkan kalian gitu. Jadi kayak itulah, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil teman-teman. Jangan pernah lupa, jangan pernah saran aku jangan, bukan saran aku sih, memang harus sih. Jangan pernah lupa, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah lupa untuk berserah, jangan pernah lupa untuk eh, berkeluh kesah, dan Tuhan pun gak akan pernah menolak untuk ngedengerin beribu-ribu keluh kesah kita. Beda kalau aku mungkin gak cerita ke Kaniko beribu-ribu keluh kesah, mungkin Kaniko ada rasa jenuhnya atau apanya, kan karena sama-sama kita sama-sama manusia. Ya mungkin aja kan Kaniko gitu kan. Jadi kayak Tuhan itu gak pernah capek untuk mendengarkan kita untuk berserah dan berkeluh kesah teman-teman. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah ngerasa aku tuh berjalan sendiri tuh nggak pernah. Karena Tuhan tuh tanpa kita sadari memberikan perpanjangan tangan dari Tuhan tuh ke dalam kehidupan kita masing-masing dalam bentuk apapun itu. Karena kan kita berbeda-beda ya teman-teman, masalah dan yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi inti dari eh, sharing firman aku pada hari ini, tetap kita belajar dari teladan Daniel yang terus tekun berserah, memuliakan nama Tuhan, gak pernah sampai jangan pernah lupa dengan Tuhan, bahkan sampai kita tua, sampai kita dipanggil Tuhan lagi tuh jangan pernah capek dan segen ataupun itulah sampai kita lupa atau kita nggak mau berserah sama Tuhan. Terus pegang tangan Tuhan walaupun nggak bisa dipegang tangannya Tuhan. Terus ingat nama Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita gitu. Apalagi kita sebagai pemuda zaman sekarang, generasi zaman sekarang yang semakin dunia ini semakin gawat, semakin banyak dosa yang kita tidak sangka-sangka tuh kita buat gitu kan. Karena aku juga ngerasa kayak gitu teman-teman. Jadi aku juga masih sama-sama belajar terus, masih terus kayak terus-terusan gak lupa sama Tuhan gitu. Walaupun kadang aku nggak mengikut campurkan Tuhan dalam masalah yang aku ini kan, yang aku alami, tapi aku percaya Tuhan tahu aku terus sama, maksudnya aku terus bersama sama dia, cuman mungkin dalam kata-kata aku atau pikiran aku tuh nggak langsung ke arah situ gitu. Jadi kayak semangat guys. Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu ada di belakang kita dan memegang tangan kita gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Itu aja sih sharing firman aku pada hari ini. Sorry kalau misalnya rada gak jelas atau gimana. Mungkin bisa PC aku guys kalau ada yang gak mengerti gitu. Jadi ntar aku jelasin ulang. Oke, itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat? Adakah? Oke, mungkin aku tutup dalam doa, nanti pas pokok doa kali ya, biasanya pada sharing. Oke, aku akan tutup dalam doa dulu teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih
karena Tuhan telah pimpin aku yang sudah selesai menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya kita bisa belajar dari teladan seorang Daniel ya Tuhan, yang terus tekun dan terus berserah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pimpin kami dalam setiap perjalanan dan langkah hidup kami ya Tuhan untuk kedepannya. Kiranya Tuhan terus pimpin semua teman-teman juga ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Aku serahkan kepada Cici Jessica. Terima kasih Karin. Ya sebelumnya ada yang mau sharing? Aku boleh deh, Yes. Ya silakan Niko. Thank you Jessica, thank you Karin buat pelayanannya. Ya ini satu tema yang apa ya, mungkin kita dari kecil udah sering dengar gitu ya. Bahkan lagu sekolah minggunya ada kan, Daniel di lobang singa, pam udah tahu kan ya. Nah mungkin ya kalau Karin kan mungkin udah baca tuh jadi lebih ngerti ceritanya teman-teman. Dan apa ya, ini poin yang bagus sih yang mengingatkan kita. Kadang tuh kita apa ya, nganggap ketika kita ada masalah, apapun masalahnya itu, kita tuh merasa kayak kok Tuhan jahat sih sama aku, kok Tuhan nggak baik sih sama aku. Tapi ya kayak yang Karen sharingin tadi kan, kayak ternyata di balik masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tuh selalu ada apa ya, hal yang baik, rencana yang baik yang Tuhan udah kasih gitu. Nah kalau tadi Karin di tengah segala permasalahan yang pasti rasanya berat gitu kan, Karin waktu ngerasain pasti berat gitu kan. Cuman di akhir semuanya itu ketika Karin tahu, oh ini toh ternyata maksudnya Tuhan, kita jadi tahu gitu kan, oh ternyata Tuhan punya rencana yang baik dari masalah yang kita alami. Nah kalau si Daniel nih teman-teman, aku pernah nih khotbahin tentang tokoh Daniel ini. Nah sebenarnya kalau teman-teman baca detail-detailnya, ternyata si Daniel waktu masuk ke lubang singa ini, dia tuh umurnya udah tua loh sebetulnya teman-teman. Jadi dia udah tua waktu dia awal ke Babilonia itu kan dia masih muda kan. Tapi di cerita ini sebenarnya Daniel tuh udah tua, udah kalau nggak salah 70-an tahun atau berapa gitu. Pokoknya udah tua banget. Nah, terus kalau teman-teman baca, tadi Karin sempat bacain juga kalau nggak salah ya. Nah, dia itu kan dikasih tanggung jawab tuh. Terus ada orang-orang yang nggak seneng sama Daniel karena dia dikasih tanggung jawab yang besar. Nah, ketika orang-orang itu mau menghasut si Raja Darius ini, sebenarnya si Daniel tuh tahu teman-teman, kalau orang-orang ini mau menghasut dan mau apa ya istilahnya, mau berbuat jahat lah sama si Daniel. Nih di ayat 11 nih kalau nggak salah. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, setelah si rajanya itu tanda tangan kalau orang tuh nggak boleh berdoa dan beribadah ya kepada agamanya mereka. Di Alkitab tuh kalau di bahasa Indonesia masa kini ditulisnya gini, ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem, dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari. Nah teman-teman, kalau kita tadi kan Karin ngomong tuh, kalau kita yang di posisinya Daniel paling kita udah kayak udah nggak tahu lah gimana gitu, kalang kabut, bingung gimana gitu. Tapi si Daniel ini lucu gitu ya kita lihat. Dia tahu kalau orang ada mau berniat jahat sama dia. Bahkan dia tahu kalau dia doa sama Tuhan tuh dia bakal di penjara atau diapain lah gitu ya. Dia tetap malah berdoa, dan itu dengan jendela yang kebuka, otomatis orang bisa lihat gitu kan. Wah keren gitu kalau menurutku ya, karena berarti imannya Daniel ini gede banget gitu. Dan tadi kayak yang Kak Karin ngomong juga di awal, emang Daniel dari masa mudanya sampai masa tuanya tuh dia orang yang setia sama Tuhan. Dan tadi ditulis seperti biasa. Nah berarti selama ini memang dia selalu berdoa dan memuji Tuhan. Ini satu iman yang keren sih menurutku, karena biasa kita nggak tahu ya kalau kita menghadapi masalah kita harus ngapain ya. Ini dia tahu kalau dia bakal menghadapi masalah dan dia tetap setia sama Tuhan gitu. Susah buat jadi orang kayak gini teman-teman. Pendeta aja kadang nggak bisa begitu gitu ya. Hamba Tuhan tuh tetap bisa takut, bisa panik ketika menghadapi masalah. Tapi Daniel enggak. Karena Daniel tahu bahwa Tuhannya itu baik. Dan Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam setiap masalah yang ia hadapin gitu. Dan kalau teman-teman baca sampai habis, ternyata dari masalah Daniel yang dia dimasukkan ke lubang singa ini, bukan hanya Daniel selamat dari singa-singa itu, tapi ketika dia diselamatkan sama Raja Darius, firman Tuhan itu juga bilang kayak gini. Bentar ya teman-teman. Jadi setelah Daniel diselamatkan, Raja Darius tuh bikin satu keputusan teman-teman. Nah ini di ayat 27 kalau nggak salah.
Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi bukan cuma Daniel diselamatkan, tapi di negara Babel itu, negaranya orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, si rajanya sendiri dan bahkan semua orang di sana disuruh beribadah sama Tuhan. Yang awalnya mereka orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, bahkan mau bunuh Daniel karena Daniel tuh berdoa dan percaya kepada Tuhan Allah gitu ya. Tapi setelah kejadian ini malah Tuhan pakai jadi satu hal yang luar biasa, sehingga banyak orang jadi kenal gitu sama Tuhan. Ini keren teman-teman. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak jadi seperti itu? Nah, kadang kayak tadi yang Karin udah sharingin ya, kalau ada masalah kita tuh selalu mikirnya negatif thinking mulu gitu. Kayak, aduh Tuhan ini pengennya ngapain sih? Kok berat banget sih Tuhan gitu loh. Padahal sebetulnya dari masalah itu, mungkin kalau kita selama ini jauh dari Tuhan, Tuhan pengen ingetin, nah ayo balik yuk sama aku, kamu nggak kuat kan berjalan sendirian, makanya ayo bareng sama aku, jalan bareng-bareng. Pakai kekuatanku, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Nah, atau kalau selama ini memang kita udah setia sama Tuhan, kita udah dekat sama Tuhan, mungkin Tuhan pengen pakai masalah-masalah itu supaya kita bisa kenalin Tuhan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kalau dari ceritanya Karin, setelah dari masalah yang dia hadapin, Karin akhirnya malah bisa jadi dekat sama teman-temannya gitu ya. Selain Karin makin bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan, ternyata hubungan sama teman-temannya juga semakin baik. Nah, aku yakin buat setiap kita juga apapun masalahnya itu, mau itu di kerjaan, itu di kuliah, masalah studi, atau masalah sama keluarga, masalah sama temen, masalah sama pasangan, aku yakin di balik semua masalah itu, Tuhan pengen berikan kita sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah itu apa? Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau dari cerita Daniel tadi dan dari sharing yang Karin juga kasih ke kita, Tuhan udah kasih contoh bahwa itu hal yang baik untuk kita semua. Nah, semoga dari sharing hari ini kita juga boleh semakin kuat gitu ya imannya dan terus percaya sama Tuhan. Itu aja. Thank you teman-teman.